Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan membahas tentang perkembangan pendidikan yang ada di negara maju. Kami akan membahas negara yaitu Selandia Baru. Perkenalkan yang pertama-tama, nama saya Aulia Desta Silva dan rekan saya. Nama saya Carmila. Nama saya Kalista Zahwa Zahira. Sekarang mari kita masuk ke materinya. Baik, sebelum kita masuk ke materi pertama, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang mengenai Selandia Baru. Nah, Selandia Baru menempati peringkat ke-7 dalam PISA 2019 yang lalu, sementara dalam Indeks Pendidikan yang diumumkan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia PBB tahun 2008, Selandia Baru menempati pendidikan tertinggi bersama beberapa negara lainnya, seperti Finlandia dan Australia. Salah satu kunci kesuksesannya yakni karena pendidikan wajib di negara ini diberikan kepada anak usia 6-16 tahun secara cuma-cuma. Sistem pendidikan di negara ini bersifat progresif dan fleksibel, dengan pendekatan yang berpusat pada siswa, student-centered learning. Tujuannya bukan hanya mencetak lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi juga membentuk individu yang mandiri, inovatif, dan menghadapi tantangan global. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pertama, yaitu contoh metode pembelajaran di Selandia Baru. Nah, salah satu metode yang diterapkan di Selandia Baru adalah Inquiry Based Learning atau pembelajaran berbasis pendidikan. Metode ini mendorong siswa untuk aktif mencari tahu, bertanya, dan menemukan sendiri jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar, bukan sebagai pusat pengetahuan. Di dalam kelas, siswa tidak hanya duduk mendengarkan ceramah, tetapi melakukan pengamatan, diskusi kelompok, riset sederhana, lalu menyusun kesimpulan dan mempresentasikannya. Misalnya, siswa diminta meneliti bagaimana cara menjaga kebersihan di sungai di lingkungan mereka. Kemudian, mereka membuat laporan beserta solusinya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki 6 faktor utama yang membuat Selandia Baru atau New Zealand ini dikenal memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Nah, yang pertama yaitu kurikulum yang fleksibel dan inklusif. Selandia Baru menerapkan kurikulum nasional atau New Zealand Curriculum yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Nah, kurikulum ini mendorong pembelajaran kontekstual, pemikiran yang kritis, kreativitas, dan nilai-nilai seperti keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Siswa dapat mengeksplorasi minat mereka dengan lebih bebas tanpa tekanan ujian yang terlalu berat. Yang kedua yaitu kualitas guru yang tinggi. Nah, guru-guru di Selandia Baru sangat dihargai dan diwajibkan untuk memiliki kualifikasi profesional serta pelatihan berkelanjutan. Sistem seleksi dan pelatihan guru yang ketat memastikan bahwa tenaga pengajar memiliki kemampuan pedagogik dan pemahaman mendalam tentang perkembangan seorang anak. Yang ketiga yaitu adanya lingkungan pembelajaran yang aman dan saling mendukung. Sekolah di Selandia Baru menekankan pada kesejahteraan siswa. Nah, pendekatan ini mereka tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada perkembangan sosial dan emosional pada anak. Hal ini juga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan bebas dari tekanan berlebihan. Selanjutnya, yang keempat, pendidikan gratis dan sangat terjangkau. Pendidikan dasar hingga menengah di sekolah negeri disediakan secara gratis oleh pemerintah. Meskipun ada biaya tambahan misalnya untuk kegiatan ekstrakurikuler, sistem ini membantu memastikan bahwa semua anak tanpa memandang latar belakang ekonomi memiliki akses yang setara terhadap pendidikan tersebut. Nah, yang kelima yaitu adanya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Nah, di Selandia Baru adalah negara yang sangat adaptif terhadap teknologi, termasuk dalam pendidikannya juga. Sekolah-sekolah sudah banyak yang menggunakan platform digital dan metode pembelajaran modern untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa di era digital sekarang. Yang terakhir yaitu yang keenam, fokus pada pendidikan multikultural dan inklusivitas budaya. Nah, Selandia Baru menghormati keberagaman budaya, terutama budaya Maori sebagai penduduk asli. Sistem pendidikan mereka juga mengintegrasikan nilai-nilai Maori, bahasa, dan perspektif budaya dalam kurikulumnya. Hal ini memperkuat identitas nasional serta meningkatkan rasa saling menghargai antar budaya. Sekian 6 faktor tersebut. Dan selanjutnya pembahasan terakhir, ada fenomena di Indonesia saat ini, di mana di Indonesia itu pembelajaran di banyak sekolah itu masih bersifat
teacher center atau berpusat pada guru. Artinya guru yang menjelaskan materi dari awal hingga akhir, sementara siswa hanya mencatat, mendengar, dan menghafal. Siswa jarang diberikan kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, atau memecahkan masalah nyata di sekitarnya. Materi juga sering tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa merasa bosan dan tidak tertarik. Nah, kaitannya dengan pembelajaran di Indonesia itu apa sih? Nah, metode pembelajaran seperti di Selandia Baru ini sangat relevan dan bisa menjadi solusi untuk permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, misalnya yang pertama ada meningkatkan keaktifan siswa dengan metode berbasis penyelidikan. Siswa akan lebih aktif karena mereka terlibat langsung dalam proses mencari tahu dan bukan hanya mendengarkan. Lalu yang kedua ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Saat siswa ditugaskan untuk mencari solusi dari permasalahan nyata, mereka akan belajar berpikir secara logis dan kreatif. Yang ketiga ada menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Pelajaran tidak lagi dianggap jauh dari kehidupan karena siswa diajak menyelidiki hal-hal yang mereka lihat dan alami sendiri. Nah, contoh dari penerapan di Indonesia ini, misalnya tuh di sebuah SMP di Indonesia, guru ingin menerapkan metode seperti di Selandia Baru. Guru memberi tugas kepada siswa untuk menyelidiki masalah sampah di sekolah. Nah, siswa diminta mengamati jenis-jenis sampah yang paling banyak ditemukan, wawancara petugas kebersihan sekolah, mencari informasi tentang pengelolaan sampah, menyusun rencana solusi sederhana, misalnya membuat poster, menyiapkan tempat sampah terpisah, atau membuat video edukasi. Nah, dari proses ini siswa itu jadi banyak belajar berbagai hal seperti sains atau tentang sampah, sosial tentang dampaknya bagi masyarakat, bahasa menulis laporan, dan seni atau membuat media kampanye.